Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Justru ketika harimu tidak menentu, justru ketika kita mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, maka Yesus yang kau terima tempo hari-hari itu dan yang menjadi komitmenmu setiap hari teguh berdiri, Yesus harus menjadi peganganmu yang pertama dan terakhir, atau kalau perlu peganganmu satu-satunya. Bukan koneksimu, bukan gelarmu, bukan siapa yang kau tahu, tapi siapa yang kau kenal di sorga. Hanya kau milikku di sorga. Tiada yang ku miliki di bumi. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Kau hidup selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hidup di dalam diri kami. Kau hidup di gereja ini. Kau hidup di dalam hidup kami yang sementara ini di dunia. Kau memberi kami hidup yang kekal. Makasih Tuhan. Jemaat terkasih, saya merasakan Tuhan belum selesai berkarya ketika Dia bertahta di atas pujian. Jikalau ada di antara Anda yang sakit, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit jikalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, letakkan saja tanganmu di dadamu, lambang hatimu. Apalagi penyakit yang bukan sifatnya fisik. Aku tengking sakit penyakit itu dalam nama Yesus. I rebuke every sickness and every disease. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus. I speak healing in Jesus name. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Sampaikan sabdamu, kebenaranmu lewat mulut hambamu. Ya Tuhan Yesus, biarkan teduh di balik salibmu selalu. Roh Kudusmu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Shalom semua, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk kembali, coba katakan kanan kirinya, selamat hari kebangkitan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Oke, mari kita belajar firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar sesuatu betapa indah hidup dalam Kristus. Dan supaya tidak ada semua mitos-mitos orang yang mengaku hidup dalam Tuhan tapi ternyata bukan juga dipatahkan. Kita lihat tentang kebangkitan Kristus, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya baca dulu lalu saya bahas. Dan sekarang saudara-saudara, aku, Paulus di sini mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Coba katakan pada dirimu sendiri, katakan pengorbanan Tuhan untuk saya tidak sia-sia. Amin. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu esensi Injil ya. Yesus mati, Yesus bangkit. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya sampai zaman Paulus itu. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, yaitu Paulus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ya, karena dia menganiaya jemaat, dia jeblosin orang Kristen ke gua-gua, ke penjara, bahkan membunuh mereka. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Memang ini rasul yang paling rajin sih. Dan dia mengcover mileage paling jauh. Tetapi bukannya aku, Paulus berkata, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu telah menjadi percaya. Kita bicara soal kebangkitan Kristus, hari ini 2000 tahun yang lalu, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Kita akan mempelajarinya dari sudut pandang Yesus hidup
di dalam diri seseorang. Yesus hidup di dalam diri seorang Kristen yang sejati. Yesus hidup di dalam dirimu dan diriku. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara kata Paulus, aku mau mengingatkan kamu, khotbah saya juga hari ini sebagai gentle reminder. Aku mengingatkanmu kepada Injil. Yang penting itu Injil. Apakah hidup kita sepadan dengan Injil itu atau tidak? Kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Injil itu gak otomatis kita terima. Suatu hari dulu ada seseorang memberitakan kepada kita, entah lewat khotbah, seorang teman, ajak ke gereja, atau kita dilawat Tuhan, kita nonton TV, lalu habis itu ada program Kristiani. Pokoknya Injil itu harus diberitakan supaya dia bisa diterima. Karena orang hanya diselamatkan lewat Injil, gimana mereka bisa percaya kalau tidak ada orang yang beritahu mereka? Dua macam orang di dunia ini, orang yang pernah dengar Injil tapi masih dikejar oleh Tuhan. Mereka masih belum mau serahkan hati. Orang-orang ini sebaiknya ya gak usah diinjilin lagi karena banyak orang yang gak pernah mendengarkan Injil untuk pertama kali. Tapi atau kecuali kalau orang ini yang masih terus bersikuku bertahan pada dosanya, tidak mau bertekuk lutut menerima Tuhan, kita mesti belanin orang-orang ini, kita mesti harus bela-belain kalau orang ini hanyalah sekedar seorang jiwa-jiwa, ya sudahlah, yang fair-fair saja. Ngapain beritakan kepada seseorang Injil kedua kalinya kalau ada orang-orang lain yang belum pernah mendengar Injil untuk pertama kalinya. Kecuali kalau ini adalah papa kita. Nah di situ masuk cinta. Kita harus beritakan lagi, ajak lagi. Pastor doakan ya supaya suami saya bertobat. Nah itu dia, karena suaminya. Doakan, zaman sekarang kan zaman yang gak keruan. Bukan hanya suami yang bisa hilang dari rumah, istri malahan. Saya pernah sebagai seorang hamba Tuhan melayani seorang laki-laki yang kasihan ditinggal istrinya dibawa orang lain. Padahal punya anak, lu kok bisa tega? Ya, zaman sekarang kan zaman ini, tangan kanan tangan kiri tidak ada bedanya. Doakan pastor supaya istri saya, dulu dia itu pelayanan. Atau doakan anak saya kena narkoba. Papa saya judi. Doakan saudara saya, sekarang menjadi seorang yang okultisme. Dia pindah agama lain karena pernikahan, perkawinan. Kecuali apabila seseorang tersebut adalah seorang yang kita cintai, layak kita perjuangkan berkali-kali. Injil harus terus diberitakan. Gereja berdiri bukan sebagai social club. Gereja berdiri itu supaya memenangkan jiwa. Karena itu di Jakarta Selatan, ingatlah apa budaya Jaksel. Apakah everyone hidup untuk dirinya? We look good, you know. Kita dapat posisi. Ya, kita berhasil sukses. So what? Semua itu toh tidak akan kau bawa setelah kuburan. Semua itu sementara. Bukan berarti kau tinggalkan. Lalu tidak kau kerjakan. Bukan. Sementara kau kerjakan itu, kenalilah tujuan Tuhan di dalamnya yang lebih kekal. Justru kalau kita mengenal tujuan Tuhan, yang kita kerjakan pun bukan hanya bermakna. Jadi bagus karena kita cinta Yesus. Tapi kalau kita hanya pikirannya dangkal, cetek, hanya itu doang, hanya sampai situ saja. Nanti jangan-jangan kita kehilangan visi, malah justru gak keruan jalan, korupsi segala macam. Kalau kita punya tujuan ilahi, kita akan jalannya hati-hati. Kalau kita gak punya tujuan ilahi, nanti kita akan melakukannya untuk kepentingan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa masih ada banyak orang yang perlu mendengar Injil berkali-kali. Tujuan gereja berdiri juga agar supaya bangsa-bangsa dimuridkan. Bangsa-bangsa itu gak usah Afrika, Asia. Bangsa-bangsa itu gak usah Amerika. Bangsa-bangsa itu bisa jadi tetanggamu. Gak pernah merasa gak di rumah Anda hawanya begini, kesana itu kayak ke luar negeri. Beda banget culture-nya, budayanya. Paulus berkata, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Lalu, puji Tuhan, Korintus menerima Injil yang dibawa Paulus. Dan yang kamu, apa katanya ayat firman ini? Dan kamu terima. Dan yang kamu terima, katakan yang kamu terima. Ini layak dirayakan ketika seseorang menerima Injil itu seluruh keluarganya bahagia, happy banget. Waktu kita bawa salah satu anggota keluarga kita, malahan yang terakhir kali di keluarga kita yang menerima Tuhan. Lalu waktu dibawa ke kolam baptisan tuh happy.
Dan hari kita terima Injil, malaikat di sorga bersuka cita. Untuk itu Yesus datang ke dunia, bukan untuk bukan untuk menyembuhkan yang sehat, tapi yang sakit, untuk menyelamatkan yang berdosa. Yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya, kamu teguh berdiri. Katakan pertama-tama kamu terima. Ayo semua dong, kamu terima. Lalu kedua katakan kamu teguh berdiri. Hah? Ya, lalu nanti setelah ini kita baca dulu ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Katakan yang ketiga, kamu teguh berpegang padanya. Oke, saya mau jelaskan ada 3 hal, ya. Ada 3 hal. Yang pertama, kamu terima. Yang kedua, kamu teguh berdiri. Yang ketiga, kamu teguh berpegang padanya. Bagaimana Yesus hidup di dalam diri anak-anaknya? Yesus hidup di dalam diri kita mulai dari hari kita menerima Dia. Kita semua punya hari H. Hari itu ketika kita lahir baru. Ada orang yang tidak mengalami gimana sih. Dia lahir dalam keluarga yang baik-baik, cinta Tuhan. Lalu suatu hari umur 9, dia sudah tidak lagi ikut iman papa mamanya. Dia menerima Yesus secara pribadi. Mungkin tidak pakai drama seperti beberapa orang. Wah, kesaksiannya sensasional. Wah, aku ini dulu adalah gangster. Oh, nggak perlu gitu. Dari kecil dia udah Kristen. Tetapi suatu hari dia terima Kristus. Hanya karena engkau ada di garasi seumur hidupmu tidak menjadikanmu mobil. Dia terima Tuhan. Itulah hari di mana yang Paulus katakan, aku beritakan Injil dan kamu terima. Dan sejak hari itu Yesus masuk di dalam hati orang itu. Dia bertahta. Yesus hidup di dalamnya. Loh, Yesus hidup sudah dari Alfa dan Omega. Dia tanpa silsilah. Dia kekal sampai kekekalan. Tapi Yesus baru hidup dalam diri orang itu ketika dia buka hati dan terima Tuhan. Dan biasanya selalu ditandai dengan baptisan. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Kecuali kalau Anda dipaku seperti penyamun di salib di samping salib Yesus yang gak bisa dibaptis. Langsung mati masuk Firdaus. Jangan berkata orang itu gak dibaptis, saya juga enggak. Ya silakan dipaku dulu di kayu salib. Biasanya selalu ditandai dengan baptisan. Hari itu adalah hari bahagia. Hari bersuka cita ketika kita menerima Yesus. Tapi setelah itu hidup gak berhenti sampai Anda terima Tuhan. Hidup masih berlanjut, berjalan, dan di situ banyak pencobaan. Kalau ikut Yesus tuh jangan begini loh, dulu aku pernah terima Tuhan, lalu habis itu gak pernah nongol lagi, gak pernah muncul lagi di gereja. Baca Alkitab juga kagak. Berdoa awalnya on and off, lama-lama off. Gak bisa loh ya, orang itu terima Tuhan lalu sudah. Yesus tuh hidup di dalam kita itu bukan suatu hari. Tapi setiap hari. Atau lebih tepatnya sejak hari itu, dia tidak akan keluar lagi. Karena itu dari kata kamu terima, ada keluar kata kamu teguh berdiri. Terima itu hari H. Teguh berdiri itu sehari-hari. Paulus berkata setelah kau diselamatkan di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu itu. Jangan jadi Kristen KTP. Atau jangan jadi Kristen hanyalah 1 tahun sekali, Paskah atau Natal, ya sudah. Jadi Kristen itu harus setiap minggu, setiap hari, setiap saat bahkan. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi itu siang jadi kenangan, malam jadi impian, ikut Tuhan itu siang malam. Bukan hanya pagi sore. Setiap saat ikut Tuhan. Teguh berdiri itu komitmen setiap hari. Katakan komitmen setiap hari. Are you a committed Christian every day? Today. Tinggi suara saya, sorry. I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be. Ya udah, ketinggian. Pokoknya ngerti lah maksud saya ya. Kamu teguh berdiri itu berarti jadilah orang Kristen yang komitmen setiap hari. Tapi gak berhenti sampai situ. Fase berikutnya ada yang disebut kamu teguh berpegang. Kamu terima, itu hari H.
kamu teguh berdiri itu setiap hari. Kamu teguh berpegang itu adalah masa-masa pencobaan dalam hidup kita. Masa-masa lembah. Ketika hidup jadi tegang, kamu harus terus berpegang. Banyak orang Kristen goyah saat dia dicobai. Atau saat dia suffer, atau saat dia mengalami sebuah penderitaan. Di situ dia tidak teguh berpegang. Pernah nggak lihat orang yang naik roller coaster sama orang ayahnya? Pertama kali dia takut setengah mati. Kalau dia tegang, dia pasti pegang yang dia percayai. Yang terdekat adalah ayahnya, perlindungannya sejak kecil. Dia pasti pegang tangan papa aja. Papa. Di hari-hari seperti itu jangan justru kau lepaskan peganganmu dari Yesus. Justru harus kau teguh berpegang ketika hidupmu semakin tegang. Daniel dilempar ke dalam gua singa, dia berdoa. Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api, dia doa sama Tuhannya. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Justru ketika harimu tidak menentu, justru ketika kita mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami tantangan, maka Yesus yang kau terima tempo hari-hari itu dan yang menjadi komitmenmu setiap hari teguh berdiri, Yesus harus menjadi peganganmu yang pertama dan terakhir, atau kalau perlu peganganmu satu-satunya. Bukan koneksimu, bukan gelarmu, bukan siapa yang kau tahu, tapi siapa yang kau kenal di sorga. Hanya kau milikku di sorga, tiada yang ku miliki di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, sekalipun daging dan batinku habis lenyap, kau gunung batuku dan kekuatanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu artinya Yesus hidup dalam kita, bukan hidup hanya saat hari H. Kita punya cerita, dulu aku pernah altar call maju. Bukan dulu, Yesus gak pernah jadi mantanmu. Yesus harus tetap hidup di dalammu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Khususnya di waktu-waktu paling bahaya dan rawan dalam kehidupan kita. Yesus tetap harus jadi pegangan. Nah ini yang menunjukkan Kristen sejati. Bukan orang itu sempurna, gak pernah buat salah, bukan. Komitmennya sama Tuhan. Disinilah yang membedakan kambing dan domba. Ini pula yang membedakan gandum dan lalang. Ini juga yang bahkan membedakan pendeta di level pendeta pun tanpa kecuali. Ini yang membedakan antara gembala pandir dan gembala upan dan gembala sejati. Hamba Tuhan yang baik atau engkau hamba Tuhan yang jahat, enyahlah masuk dalam api. Ini perbedaannya. That your life is committed to the truth. Hidupmu terkomitmen pada firman, pada Kristus, dan dalam Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya Yesus hidup dalam kita. Siapa belajar sesuatu? Amin. Puji Tuhan. Kita lihat lanjut ya. Ayat 2 lagi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kata Paulus kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saya harap, jangankan Tuhan. Saya harap bahkan seorang hamba Tuhan yang mengenalmu pun tidak akan pernah berkata, Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah mati sia-sia untuk orang itu. Saya harap bahkan di dalam pengembalaan, gembala-gembalamu sendiri bisa berkata, ini domba-domba, kita gak beranilah label orang lalang atau kambing itu nanti Tuhan. Tapi kita akan bisa punya satu observasi terhadap orang tertentu. Tapi yang ini rasanya dia gak pernah kunjung sungguh-sungguh. Aduh, jangankan Tuhan yang mati ya, sia-sia atau enggak. Kami aja benar-benar habis ludah, energi, habis tenaga semuanya itu. Orang ini gak pernah mau sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan. Jangankan Tuhan, kami aja merasa disia-siakan. Jangan sampai ya. Kita itu seringkali menyia-nyiakan tanah kita. Kita itu seperti tumbuh-tumbuhan tanaman yang dikasih pupuk, dikasih nutrisi tetapi tidak pernah tumbuh. Yang sebenarnya layak ditebang tapi belum ditebang karena masih ada orang yang bela. Ada orang yang berkata tunggu dulu, mungkin tahun depan. Berapa banyak di antara kita didoakan terus. 5 years later, 5 tahun kemudian masih didoakan untuk ke gereja. Aduh, gadget aja ngalami kemajuan tahun per tahun tuh. Mobil segala, luar biasa. Kerohanian kita itu kok bisa mandek ya di situ ya, masih tetap di zaman batu. Karena kita di zaman batu, karena hatinya batu. Dan kadang-kadang kepala kita batu. Kalau sampai ada seseorang mendoakanmu untuk komitmen sama Tuhan itu lebih dari 2 kali, kau telah buang-buang tanah.
Lain cerita kalau di sana belum terima Tuhan, bukan orang Kristen. Sini udah Kristen dari lahir kok, sudah selalu nongkrong sebagai pengemis. Selalu ada jongkok di dekat gerbang sorga. Tapi gak pernah mau masuk cari roti, hanya mau makan remah-remah. Udah gini-gini aja gua. Buang-buang waktu, tahu gak Bapak Ibu? Gitu itu. Saya selalu berjanji sama Tuhan, aku bukan orang sempurna, tapi I promise people around me that they will not gonna waste their time praying for me twice. Saya harap Anda tidak akan pernah perlu mendoakan agar saya bertobat. Bukan berarti saya sempurna, saya masih belajar dari kesalahan, tapi saya tidak pernah ingin memberimu alasan untuk mendoakan Tuhan, bawalah kembali itu Philip Mantova yang murtad. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan Bapak Ibu untuk mendoakan supaya saya rajin baca Alkitab. Supaya saya berdoa. Supaya saya pelayanan. Itu loh, Pastor Philip sudah tidak mau pelayanan. Saya tidak mau ngerepoti Tuhan. Saya mau jadi bagian solusi bukan persoalan. Saya ingin berada di sisi Tuhan sama-sama pelayan. Seperti guru saya, Yesus Kristus. Berapa banyak di sini yang pasien terus. You're wasting the time. Untuk orang-orang di Timur Tengah yang harusnya kita bisa doakan. Amerika Selatan, bukan Jakarta Selatan. Saya baru balik dari Brasil, aduh capeknya 43 jam saya ke situ. Pergi, pulangnya 43 lagi, saya tua di jalan. Pulang langsung happy birthday to you. Saya diminta mestinya kali ini pergi ke Peru, ke Lima. Gak bisa. Kenapa? Saya harus ada di sini. Saya harus ada di mana? You know the world is pulling us, hamba-hamba Tuhan yang mau maju, di pulling us apart. Kiri kanan, ditarik, stretch. Kenapa kok ada orang Kristen yang nyantai? Kita ini seperti dikejar-kejar waktu. Terpaksa harus tolak 4 untuk bisa layani 1. Kami tidak punya 5 talenta, kami hanya punya 1 yaitu tubuh. Tubuh ini kan tidak mau hadir. Kenapa di sana kok susah? Kenapa kok susah mau hadir CG aja? Susahnya banget. Sampai harus dipancing-pancing, ayo siapa? Silakan yang mau CG ya. Yang sudah ber-CG mari kita bangkit berdiri. Nah yang duduk itu tolong ditangkap. Minggu lalu udah ditangkap, gak datang juga. Udahlah gak usah tangkap lah. Ayo sini saya ajak ke Afrika. Teman-teman saya gak perlu bilang di negara mana. Tidak jauh-jauh di Asia. Negara besar. Susah ke gereja. Teman-teman saya bukan orang Indonesia. Mereka ke gereja, tangkap. Gereja tangkap, bubar, salib diturunkan. Saya berikan saran pada teman-teman di sana, nggak apa-apa salibnya diturunkan. Salib yang kau pikul tiap hari nggak bisa diturunkan siapa-siapa. Di Indonesia kan kita lebih nggak selalu harus ada harus ada salibnya pada gereja. Tapi di sana susah ajak orang ke CG. Mereka mau ke CG aja nggak berani. Mereka tuh gini tepuk tangannya di CG. Ya. Saya pernah soalnya saya kan banyak di antara mereka yang kami mentori. Tepuk tangannya gini. Nggak kena. Kita kena tapi nggak terdengar. Mereka nggak kena. Mereka doanya tapi nggak keluar suara. CG tidak boleh. Kecuali kalau Anda orang asing di situ. Anda pun harus hati-hati, diam-diam aja. Maksudnya nggak usah, jangan mengganggu keramaian. Jangan ada keramaian. Aduh, ini bukan. Kalau ada yang tersinggung, di dalam semua yang saya katakan tidak ada kesengajaan. Yang ada adalah tujuan. Kalau masih ada orang yang susah diajak ke CG, udah deh nggak usah diajak. Emangnya CG butuh kita? Kita yang butuh komunitas, bukan kebaliknya. Pak Dede, mana? Ini dia yang paling ganteng nih. Ya, Pak Dede, nanti kalau ajak ke CG, langsung aja. Ya, kebalik nanti. Siapa yang belum CG? Bangkit berdiri. Bukan kebaliknya, mereka suruh duduk lalu ditangkap basah-basah. Sekarang aja deh, saya belum selesai tapi khotbahnya. Ayo jangan malu-malu, siapa di sini yang sudah berkali-kali datang belum ber-CG? Hitungan ketiga, bangkit berdiri. Ya, nanti duduk lagi kok, nanti saya habis ini akan khotbah. Gak ada pancingan, gak ada jebakan. Kalau perlu dijebak-jebak, gak percuma juga datang juga pergi. Kalau gak ada kesadaran, gak ada kemauan. Yang belum CG, San. 1, 2, 3, bangkit berdiri.
Bangkit, ayo, saya tunggu. Saya tunggu sampai bulan depan. 1, 2, 3, ayo cepat berdiri. Ini. Saya lawan setan, menang. Kalau sama setan menang, enggak sama jawab. Juga kita akan menang lawan Jakarta Selatan. Saya kasih dulu pemanasan. Siap, nggak usah tutup mata sebelah kiri kanan, nggak usah. Orang mau terima Tuhan maju terang-terangan. Orang mau tumbuh maju terang-terangan. Ngapain malu? Ngapain kita harus minta maaf sama tetangga kita? Siapa di sini belum CG? Angkat jarinya satu aja kalau takut berdiri. Ayo, hey, 1, 2, 3, angkat tangannya. Iya bagus, ini loh orang berani. Ini kasih contoh sama yang lainnya. Tinggalnya di nggak usah beritahu alamatnya. Nanti tulis saja di Connect Me. Nggak ada urusan sama lainnya, hanya nanti komunitas yang pas. Tinggalnya di daerah sini. Sunter. Muter-muter ke sini. Nggak apa-apa, ya. Nanti di Sunter belum CG kan? Oke, nggak apa-apa. Kita itu statusnya bukan diakui di mana-mana, disamakan. Mau Sunter, mau sini semuanya itu one church in many locations. Haleluya, amin. Oke, yang Sunter berdiri dulu dia. Kasih contoh ya pada yang lainnya. Kalian berdua tadi angkat tangan. Gitu loh. Oke, sekarang saya kasih kesempatan bertobat untuk yang belum berdiri. Tetap berdiri, ya. Saya tanya lagi sekali, siapa di sini yang belum CG angkat tangan? Oke, ada lagi. Oh, puji Tuhan. Mulai terjadi yang namanya hujan pertobatan. Berdiri sekalian, Ki. Semua yang belum ber-CG sekarang. 1, 2, 3. Stand up. Tetap berdiri, jangan duduk sampai Tuhan datang. Enggak. Tetap berdiri ya. Nanti kalian jangan menunggu disamperin. Ayo CG. Kalau nggak ada yang samperin, jangan kecewa. Tarik jubah seorang Yahudi, kata Alkitab. 9 menarik jubah satu dan berkata, mana Tuhanmu? Aku mau bertumbuh ya. Nanti Anda lihat kalau nggak bisa ketemu petugas, mungkin nggak. Coba lihat koko paling ganteng di ruangan ini. Akong kita. Pak Dede dan Cece dan istrinya. Tanya gimana saya mau ber-CG. Oke? Begini caranya kalau mau ikut Tuhan. Nggak radikal, nggak bisa di zaman edan. Kalau gini caranya kalau kita mau bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Thank you, silakan duduk. Saya punya firasat. Masih ada yang gak mau berdiri tadi. Apakah Tuhan perlu kirim ikan Hai Yunus? Atau kirim ambeien? Supaya duduk sakit, supaya berdiri di tempat? Tak perlu, kesadaran. Gak apa-apa kalau malu tadi berdiri, ya sudah, toleransi saya. Silakan nanti cari juga petugas yang berkata, aku mau ber-CG, Connect Me gimana caranya. Amin. God bless you, Yesus hidup dalam kita. Ngapain malu? Saya tunjukkan sekarang langsung lompat aja ke ayat yang ke-10 dengan ini nanti saya selesai. Tetapi karena, ini deh dari ayat 9 dulu ya, kasih backgroundnya. Karena aku, kata Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Lalu Paulus berkata gini tentang hidupnya sekarang ya. Yang penting hidup itu sekarang. Udah masa lalu kita punya salah, yang penting sekarang kita mau memperbaikinya. Dulu kita malu-malu, yang penting sekarang saya meresponinya. Ya, meskipun tadinya kita juga gak berdiri, tapi akhirnya berdiri juga. Jadi contoh buat yang lainnya, kalau Anda mau berubah, orang lain akan berubah bersama dengan Anda. Tuhan mau jadikan Anda leader, gak ikut-ikutan. Jadilah berkat, yang lain gak berdiri kok. Berdiri dulu kalau itu adalah Anda. Kenapa? Tuhan gak usah tanya 2 kali. Ini bukan bicara soal berdiri atau duduk, ini bicara tentang respon hati. Tetapi, kata Paulus, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berarti Yesus hidup dalam kita, hidup kita akan gimana sih modelnya? 1, tulis ini. Ya. Hidup yang diubahkan. Aku, lihat ini, aku dulu penganiaya, tapi sekarang aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus menunjukkan bahwa hidupnya telah berubah dan terus diubahkan. Hidup yang diubahkan. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Look, by the grace of God, oleh karena kasih karunia Allah. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang, kalau dibandingkan dulu, aku tuh penganiaya jemaat Allah. Hidupku telah diubah.
sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus dia ubahku, sejak ku terima dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus dia ubahku, kita belum sempurna, jadi santo-santa. Tapi dia ubah kita tiap hari. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti dulu lagi. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Thank you loh. Padahal mungkin Anda belum lahir waktu lagu-lagu ini nyanyikan. Kok bisa? Pernah dengar lagu ini? Nggak pernah ya? Luar biasa, ada Roh Kudus pada pianis kita. Itu sedikit demi sedikit diubah. Tiap hari, tiap sifat. Yesus, dia ubahku. Sejak ku terima dia. Hari H tadi ku terima. Ku teguh berdiri, ku teguh berpegang. Lama-lama hidup dalam anugerahnya. Yesus dia ubahku. Justru waktu masa-masa tegang, anugerahnya malah menjadi-jadi. Dia ubahku, oh juru selamat. Aku tidak seperti dulu lagi. Kita bisa ngomong sama orang lain, lu orang bisa hakimi aku. Tapi Tuhan tahu. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Amin Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang ada Yesus di dalamnya. Hidupnya pasti akan semakin diubahkan. Kalau hidupnya tetap sami mawon sama aja, berjalan di tempat setelah 20 tahun, saya ragu ada Yesus gak di hidupmu. Gak percaya? Gak percaya? Coba lihat kalau orang makan racun, jangan ya. Lalu dia mengaku dia makan racun, saya gak percaya. Minimal mulutnya berbusa. Yesus itu obat keras. Dia mati loh. Kayak gitu, bangkit loh hari ketiga. Masa masuk di hidupmu, nothing happens to you. I don't believe you. I don't believe you. Orang berkata ini alkoholnya, ini semua yang salah ya. Sekarang saya jadikan ilustrasi. Alkoholnya 40% nih. Ini bukan minuman sembarang minuman ini. Ini bukan minuman anggur-anggur biasa, itu bukan. Minumin. Gak mungkin gak ada efeknya. Pasti ada gelingnya. Kecilnya saya dan koko saya itu nakal. Adik saya masih terlalu kecil, kami tangkap lebah. Jangan lakukan ini di rumah. Kami masukkan minuman keras. Lebah itu jangan, dia bukan terbayar, dia jangan coba ini. Tawon, iya tawon, makanya keluar minyak tawon. Dia kayak, ini benar-benar minuman keras. Kalau dia minum setelah itu dia oke, itu air putih. Kalau memang betul-betul sesuatu yang keras masuk dalam dirimu, nothing happens to you. Orang di kemoterapi aja, akan ada tandanya pada fisiknya. Yesus yang mati dan bangkit masuk di hatimu, di hidupmu. Kalau tidak berubah, really, paling tidak ada rasa sungkan waktu berdosa, nggak enak. Dahulu aku bisa bebas, sekarang aku rasa kayak seperti dikejar-kejar bukan oleh hantu, tapi oleh Roh Kudus. Aduh, tapi orang setelah terima Yesus, katanya, tapi setelah itu dia berbuat seenaknya, rasa nggak apa-apa, nggak ada bedanya. I think Anda barusan minum obat yang kadaluarsa atau pura-pura. Itu rasanya sudah gak ada khasiatnya. Anda gak benar-benar terima Yesus. Anda hanya terima Yesusan. Because if Jesus really lives in you, hidupmu akan berubah. Mungkin gak langsung instan kita sempurna. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan akan kikis setiap sifat. Karena Yesus yang kukenal, dia hidup. Dan dia tidak akan tinggal diam ketika hidup dalam diri seseorang. Amin. Kita lihat lagi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Katakan, tidak sia-sia. 2, berarti kalau orang yang Yesus hidup dalam diri orang itu, hidupnya nggak mungkin sia-sia. Dengan kata lain, hidupnya akan menghasilkan. Hidup yang menghasilkan, nomor 2. Poin 2. Oke? Hidup yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Minimal kita menghasilkan buah-buah pertobatan atau buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua sampai pengendalian diri.
Minimalis. Maksimalnya yang bisa dihasilkan oleh hidup yang ada Yesus di dalamnya adalah jiwa-jiwa. Harta Tuhan terbesar itu bukan materi, tapi manusia yang dicipta dalam gambaran rupanya. At least minimalis, kita menghasilkan buah roh. Harus itu. Tanpa itu Anda mau menangkan jiwa-jiwa, ketawalah dunia. Kita mau menangkan orang yang kita sama saja, gak ada bedanya sama kita. Maksudnya kita gak ada bedanya sama mereka. Tapi maksimum adalah jiwa-jiwa. Segala sesuatu yang bisa Anda hasilkan sebagai berkat Tuhan, misalnya karir Anda, promosilah, dan sebagainya. Mungkin juga kreativitas Anda lah, proyek-proyek Anda semuanya itu di tengah-tengah di antara minimalis, buah-buah roh, dan maksimalis atau maksimumnya yaitu jiwa-jiwa. Apapun yang bisa Anda hasilkan di dalam kehidupan Anda, itu pun berkat Tuhan, tapi itu tidak setara dengan maksimal yang Tuhan ingin kau hasilkan, yaitu jiwa-jiwa itu. Amin Bapak Ibu. Gak mungkin kalau ada Yesus dalam hidupmu tidak menghasilkan, itu gak mungkin. Dan jangan kau hitung, terus tabung. Lama-lama sudah membengkak aja mahkotamu. Hari ini ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, berapa banyak orang yang telah kau bawa pada Tuhan? Baik itu seorang demi seorang yang Anda bawa, satu lagi teman, kolega, ya kan? Kami bawa satu-satu. Atau yang kau bawa sebagai penginjil dengan jalannya yang besar. Kalau yang penginjil dengan jalan yang besar, gak fair buat jemaat. Karena tidak semua orang memperoleh karunia jala. Tapi setiap orang punya panggilan jadi saksi. Saya bukan hanya jago mimbar atau saya tidak mau jadi jago mimbar, tebar jala. Tapi dalam kehidupan secara pribadi, saya juga harus bisa jadi terang dan garam sehingga mempengaruhi orang sampai terima Tuhan. Tapi waktu saya ditanya, saya bilang adalah. Berapa banyak orang, saya gak mau hitung. Karena nanti hati saya akan salah di depan Tuhan. Biar Tuhan yang menghitungnya. Tapi bagi kita yang tidak pernah memperhitungkan bahwa hal itu penting, tolong mulai dihitung. Ada gak orang yang terima Tuhan ke gereja, tertarik untuk melayani, ikut CG, tertantang karena kehidupanmu. Jangan bandingkan dengan khotbah, pelayanan khotbah. Pelayanan khotbah itu karunia lain. Tapi kalau kita sama-sama saksi, saya pun menangkan one on one loh, one by one loh, satu demi satu. Satu demi satu. Tidak main curang, main jala. Kita semua punya pancing. Hidup kita itulah pancingannya. Hidupmu menghasilkan atau tidak? Buah roh ada atau tidak? Adakah jiwa-jiwa yang pernah kau bawa kepada Tuhan? Atau enggak? Atau kita hanyalah suka yang di tengah-tengah, yang terjepit di tengah itu loh. Kita hanya suka untuk sesuatu yang untuk diri kita, promosi lah, berkat-berkat Tuhan. Yang kita klaim itu selalu yang tanggung. Kenapa kita tidak mau klaim yang utama? Karena begitu besar kasih Allah yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya jangan seorang pun binasa. Yesus tidak diberikan supaya kita dapat promosi di tempat kerjaan. Yesus tidak mati untuk sesuatu yang murah semurah itu. Yang kau mati tidak kau bawa lagi. Sadarkah Yesus mati untuk apa? Supaya kita bisa memberitakan pada kawan-kawan kita. Agar mereka bertobat dan terima Tuhan. 3, kita lihat sekarang ayat berikutnya. Kalimat berikutnya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalimat berikutnya ini, Paulus mengaku dia bekerja lebih keras dari yang lainnya, tapi dia nggak mengaku itu diri. Itu dia tidak ambil glory, tapi bukannya saya, melainkan kasih karunia Allah. Kalau Yesus hidup dalam diri seseorang, maka hidup orang itu tidak mungkin bermalas-malasan. Tidak mungkin, hidup yang tidak malas-malasan. Paulus berkata, kasih karunia itu justru membuatku bekerja keras. Hai orang Kristen, jangan salah tafsir. Oh aku anugerah, Tuhan ampuni, Tuhan lihat hati. Lalu kita setelah itu dalam pekerjaan asal-asalan. Karena kita percaya janji Tuhan. Salah, justru kalau kita punya kasih karunia, anugerah, Tuhan terima kita apa adanya. Ampuni dosa kita. Dan semua itu berkat Tuhan, bukan karena usaha kita. Justru kita akan berusaha keras. Sebagai respon Tuhan begitu baik sama kita, gak mungkin kita malas. Kalau saya dipinjamin orang rumah misalnya, saya datang ke suatu kota. Gak apa-apa, Philip sudah pakai aja, feel like home. Orang itu baik banget, saya bayar juga gak mau.
Nggak usah nanti juga nggak usah dibersihin, makan semua piring taruh aja di situ. Nanti terakhir kalau Pak Silvi sudah check out, nanti kami akan bersihkan. Tambah gitu. Saya tambah nggak bisa. Respon hati kita tambah sungkan. Mending kalau berbayar, udah ada termasuk servisnya, ya sudah. Nah sekalian sana dicucikan, tapi ini dari teman. Dari seseorang yang berkorban. Saya tahu rumah itu dia beli dengan keringatnya. Yesus beli dengan keringat darah loh, semua berkat kita. Harus saya digituin orang. Saya pasti sebelum pulang, saya sudah pasti akan bersihkan rumah itu kinclong lebih mulus daripada sebelum dipinjamkan ke saya. Saya pasti akan lap semuanya, akhirnya saya dan keluarga saya pasti serbu semua sampai debu terakhir di corner-corner mana, di ujung mana. Pastikan rumah itu kembali new, brand new. Karena begitulah hati yang thank you. Saya gak mungkin males. Pinjemin kendaraan silakan itu. Pulangnya, saya penuhi tangkinya. Kasih premium tertinggi. Bukan karena saya kaya raya, tapi karena saya super kamsia. Saya bersyukur, kamu begitu baik. Justru karena kamu begitu baik, berikan cuma-cuma, saya gak boleh sia-siakan. Pasti dilap tuh semua mobilnya semuanya. Tadinya mobilnya hitam tak lap terus sampai jadi putih. Berubah warna dia. Car wash dulu dicuci. Penuh itu tangkinya, kembali itu semua. Wangi. Bohong lah orang yang berkata, Yesus hidup di dalamnya dan dia berterima kasih, lalu hidupnya kayak gitu. Bohong. You're lying. You're not so good at lying. I can see that. I can see through that you're lying. Gak terlalu pintar untuk berbohong. Ketara dia berdusta. Sebab orang yang Kristen yang hidupnya leye-leye, gak tahu itu bahasa apa, yang hidupnya santai-santai. I don't think he's a true Christian. I don't think he's a true Christian. Apalagi yang malas secara kerohanian. Roh Kudus tinggal di dalam dia loh, kok bisa dia malas? Gak mungkin lah itu roh Allah. Roh Kudus yang ku kenal, 30 sekian tahun sudah berjalan dengan dia. He's anything but lazy. Amin Bapak Ibu Saudara? Oke, Yesus hidup dalamku, 3 poin dimunculkan, 1, 2, 3. Nah, silakan difoto. Hidup yang diubahkan, hidup yang menghasilkan, hidup yang tidak malas-malasan. Fotonya ke sana, jangan ke sini. Makasih. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.